Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita dapat kembali bertemu dengan Ibu Eva dalam materi kita Pendidikan Agama Islam. Adapun judul materi kita pada hari ini adalah optimis, ikhtiar dan tawakal. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah selain daripada KD tujuan. Yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah hikmah, yang ketiga adalah dalil. Dan ini nanti akan kita kupas satu-satu ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah KD, kompetensi dasar. Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar dan tawakal adalah perintah agama. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi pemahaman yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53, surah An-Najm ayat 39 sampai 42 dan surah Ali Imran ayat 159. Yang ketiga adalah memahami surah Az-Zumar, surah An-Najm dan surah Ali Imran tadi tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Kita lihat tujuannya. Yang pertama adalah menghayati perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi pemahaman dari surah Az-Zumar, An-Najm dan surah Ali Imran. Yang kedua, memahami surah Az-Zumar, An-Najm dan surah Ali Imran. Yang ketiga adalah membaca surah Az-Zumar, An-Najm dan surah Ali Imran. Baik, kita lihat dulu pengertian. Kita lihat yang pertama, pengertian optimis. Optimis adalah sikap memahami dengan selalu memiliki pengharapan dalam meraih sesuatu yang dilakukan dengan semangat dan penuh keyakinan bahwa dia akan berhasil meraih segala sesuatunya. Kita lihat yang kedua, pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh, terencana, secara matang dengan memperhitungkan untung rugi dalam meraih sesuatu dalam hidupnya. Yang ketiga adalah tawakal. Pengertian tawakal adalah sikap pasrah seseorang kepada Allah atas segala usaha atau ikhtiar yang telah dilakukan untuk meraih sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala penentu dari segala sesuatunya. Baik, kita lihat dalil. Yang pertama, dalil optimis adalah kita lihat dari surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, qul, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Baik, dalil yang kedua adalah tentang ikhtiar yang terdapat dalam surah An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa insan hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna.
Dan sebenarnya kepada Tuhanmu lah akhirnya segala sesuatu itu. Terdapat dalam surah An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. Baik, kita lanjutkan. Dalil yang ketiga adalah tentang tawakal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159. Baik anak ibu, itu sudah kita jelaskan tentang dalil yang 3 tadi. Kita lihat selanjutnya adalah hikmah daripada optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kita lihat yang pertama adalah hikmah optimis. Yang pertama adalah selalu bersemangat dalam melakukan segala aktivitasnya. Jadi ketika orang yang optimis itu tidak boleh bermalas-malasan, harus bersemangat dia melakukan aktivitas. Yang kedua, tidak mudah putus asa dan menyerah dalam berusaha. Tetap kita melakukan sesuatu itu dengan berusaha dan tidak boleh putus asa. Yang ketiga adalah dapat memberi dampak positif untuk dirinya dan untuk orang lain. Yang keempat adalah kebal atau kuat jika mengalami kegagalan dan akan segera bangkit dari kegagalannya. Jadi ketika kita untuk optimis itu harus kuat, dan ketika kita gagal pastinya kita akan segera bangkit kembali dari kegagalan itu. Yang terakhir adalah selalu gembira dalam melakukan segala aktivitasnya. Baik, selanjutnya hikmah ikhtiar. Yang pertama adalah mempercepat meraih impian dan cita-cita. Yang kedua adalah memiliki mental yang tangguh. Yang ketiga adalah memiliki kreativitas dan pengalaman. Yang keempat adalah dihormati dan dihargai oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah sangat menghargai waktu. Jadi orang yang optimis itu untuk ikhtiarnya mereka tidak mau buang-buang waktu. Waktu sedetik itu pasti berharga bagi orang yang optimis. Lanjut tentang hikmah tawakal. Yang pertama adalah menjadikan jiwanya menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, terhindar dari stres. Yang ketiga adalah terhindar dari kesombongan. Yang keempat adalah menjadikan usaha dan tawakalnya bernilai ibadah. Baik anak ibu, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana optimis itu, bagaimana ikhtiarnya, dan bagaimana tawakalnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.